Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan di pagi hari, Kamis 12 Mei 2022, yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya 54 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Dan yang menjadi tema firman kehidupan kita, hanya dari Tuhanlah kasih setia yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa di antara kita tidak ada yang pernah menyangka bahwa pandemi COVID-19 akan datang dan menghajar seluruh dunia tanpa pandang bulu. Pandemi memisahkan kita dari orang-orang yang kita sayangi. 2 tahun lamanya kita tidak boleh saling bersentuhan dengan yang lain. Kita belum sempat mempersiapkan diri menghadapi pandemi tersebut. Kemudian tatanan kehidupan pun berubah. Kebiasaan kita dipaksa oleh si COVID berubah. Banyak rencana yang gagal, ekonomi terpuruk. Hal-hal buruk terjadi tanpa pandang bulu. Pertanyaan pun akhirnya sampai kepada keraguan akan belas kasih setia Tuhan. Sama seperti yang dialami bangsa Israel dalam renungan kita hari ini. Umat Tuhan yang masih berada dalam pembuangan Babel sebagai tawanan. Kita bisa mengerti bagaimana keadaan orang atau bangsa yang sedang ditawan. Diperlakukan tidak adil. Keinginan untuk bebas sangat tinggi. Demikian juga keinginan untuk kembali ke tempat asalnya. Semua ini sudah tidak mungkin bagi Yehuda. Mereka sudah berputus asa. Akan tetapi dalam kondisi seperti itulah Tuhan Allah memberikan sebuah pernyataan untuk memberikan sebuah pengharapan dan membangun semangat umatnya yang sedang terpuruk itu. Seperti yang diserukan firman kehidupan pagi ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Komitmen ini diakhiri dengan pernyataan firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ini adalah untuk memastikan Tuhan yang mengatakan. Nabi Yesaya hanya menyambung pernyataan Tuhan Allah. Jadi kasih setia Allah itu tidak main-main, tetapi kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kita harus memiliki perspektif yang benar, agar dalam menjalani kehidupan ini, kita bisa merespon segala keadaan dengan benar. Ketika kita menghadapi hidup yang buruk, tidak langsung berkata, Allah sudah tidak peduli dengan kita. Ketika cuaca mendung, kita tidak dapat melihat matahari. Namun bukan berarti kita tidak dapat berkata, matahari tidak terbit. Padahal awan tebal yang menutupinya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saat hidup kita berada dalam kekelaman, kita sering gagal melihat Tuhan ada di sana. Karena pandangan mata iman kita menghalangi dan terhalangi oleh awan permasalahan yang menimpa hidup kita. Firman kehidupan pagi ini menyapa dan meyakinkan kita dengan sungguh luar biasa mengatakan, walau apapun yang terjadi dalam hidup ini, walau persoalan hidup tidak kunjung berakhir, dan walau dunia ini dan segala hal akan berlalu, namun kasih setia Tuhan dan perjanjian damainya tetap dan tidak akan berubah bagi kita. Kasih setia Tuhan menjadi pegangan hidup kita. Tempat kita meminta pertolongan dan perlindungan. Kasih setia dan perjanjian damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita. Karena itu, di tengah dunia yang tidak pasti ini, mari kita senantiasa mengandalkan kasih setia dan perjanjian damai Tuhan. Berpegang teguh pada firman Tuhan. Percaya pada rancangannya, yaitu rancangan kebaikan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 11. Firman kehidupan pagi ini memotivasi kita agar tidak khawatir atau takut menjalani hidup ini. Dunia boleh saja berubah, kondisi ekonomi bisa tidak menentu, tetapi satu hal yang pasti, kasih setia Tuhan tetap menyertai kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan
jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami diyakinkan oleh firman-Mu bahwa kasih setiamu yang senantiasa menyertai dan memampukan serta memberkati kami. Biarlah firman-Mu yang menghantar kami kepada aktivitas kami sepanjang hari ini. Karena Kristus yang telah mengasihi di dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.